Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan pengusaha Harvey Muiz dalam kasus korupsi pengelolaan timah 300 triliun rupiah. Harvey tetap divonis 20 tahun penjara. Vonis tersebut diputus Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto bersama anggotanya Arizon Megajaya dan juga Ahmad Setio Pujo Harsoyo pada Rabu 25 Juli lalu. Perkara saat ini sedang dalam proses pengarsipan berkas perkara dan Harvey tetap divonis 20 tahun penjara. Dalam perkara ini, Harvey Muiz dinyatakan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada tahun 2015 hingga 2022 yang menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Pemirsa, pemerintah melalui Kemenhub berencana menaikkan tarif ojek online 8 hingga 15%. Kemenhub mengklaim kenaikan tersebut telah disepakati dan akan diterapkan. Wacana kenaikan tarif ojek online atau ojol kembali menghangat. Kementerian Perhubungan memastikan kajian terkait penyesuaian tarif ojol sudah memasuki tahap akhir. Kabar ini tentu jadi perhatian banyak pihak, mulai dari mitra pengemudi, aplikator, hingga pengguna layanan. Dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengatakan kenaikan tarif ini merupakan hasil kajian yang dilakukan secara mendalam dan berkelanjutan. Kenaikan yang diusulkan bervariasi, yakni antara 8 hingga 15% tergantung pada zona operasional. Sudah kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi, kenaikan tersebut ada 15%, ada 8%, tergantung dari zona yang kita tentukan. Ada 3 zona, zona 1, zona 2, zona 3. Dan ini proses masih kami teruskan. Besok kami akan memanggil, tapi pada prinsipnya kenaikan tarif ini sudah disetujui, Pak, oleh aplikator. Namun untuk memastikan kami akan panggil aplikator terkait dengan kenaikan tarif ini. Selain kenaikan tarif, Kemenhub juga tengah mengkaji usulan pemotongan biaya layanan oleh aplikator sebesar 10% yang selama ini dinilai membebani mitra pengemudi. Kemenhub menyebut dalam perubahan tarif ini semua pihak dilibatkan dan berharap tidak ada yang dirugikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI Adiana Pitupulu mencecar Kementerian Perhubungan saat rapat dengar pendapat di DPR terkait tarif ojek online. Adiana menilai biaya yang dibebankan kepada konsumen tanpa dasar aturan yang jelas bisa disebut pungli. Dasar hukum biaya lokasi Rp18.000 ini apa? Boleh saya bantu? Karena ini menjemputnya ke bandara. Menjemput ke bandara dapat bayar 18.000. Uangnya ke bandara atau ke aplikator? Tidak ada yang tahu. Oke, dasar hukumnya apa? Juga tidak ada. Jadi ada, kalau mobil ada Rp10.000 tambah Rp18.000 tambah perjalanan aman Rp1.000, ada paling tidak di data ini Rp29.000 dipungut dari driver dan konsumen tanpa dasar hukum apapun. Kalau kita katakan pungli adalah segala sesuatu yang dipungut dari rakyat tanpa dasar hukum, bisa nggak kita sebut pungli? Bisa tidak kita sebut pungli? Dan kalau kita bisa sebut pungli, bagaimana kalau saya katakan negara bertahun-tahun membiarkan pungli bertriliun-triliun rupiah terjadi di depan mata kita? Pemirsa, terkait kasus ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS menolak undangan klarifikasi penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu besok dalam kasus pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan mengenai ijazah Jokowi.
Dalam konversi yang digelar, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis Roy menyatakan ia dan rekan-rekannya memilih untuk tidak hadir di Polda Metro Jaya pada Rabu besok. Alasan Roy Suryo tidak hadir karena ada masukan dari tim advokat yang menilai undangan klarifikasi bersifat tidak wajib. Namun Roy Suryo menegaskan pihaknya siap membantu polisi untuk gelar perkara khusus. Teman-teman sekalian, saya secara pribadi dan insya Allah bersama-sama dengan Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Triroyani, Dr. Rismon Hasil dan Sianipar, kemudian juga Dr. Tifa dan Pak Prof. Egy Sujana, artinya orang-orang yang diundang besok saat klarifikasi pada hari Rabu di Polda Metro Jaya. Kami sebenarnya siap 11.000 triliun %. Ya. Kami siap. Tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap. Penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Tidak mangkir. Kami melakukan press conference hari ini itu sengaja untuk menjawab sebelumnya. Jadi bukan kami besok tiba-tiba tidak datang terus baru ngasih keterangan, bukan. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Dan kami akan sampaikan juga pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami justru lebih siap lagi pada hari Kamis lusa untuk membantu atau untuk membersamai tim pembela ulama dan aktivis dalam rangka gelar perkara khusus. Jadi clear ya. Jadi kami semuanya siap 11.000 triliun %, kata Bang Rismon, ya gitu. Ya, jadi itu clear supaya tidak ada narasi yang kemudian miring atau minor. Pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono, Roy Suryo menegaskan gelar perkara kasus ijazah Jokowi akan dilakukan pada Kamis 3 Juli. Sementara Rally Reagan, relawan Jokowi, menilai meski kebenaran terungkap, Roy Suryo CS tidak akan pernah puas terkait ijazah Jokowi. Jadi apa yang disampaikan oleh Bareskrim, oleh Dirtipidum itu kan sudah jelas. Ini kan persoalannya kan ijazah. Ijazahnya itu kan sudah diumumkan oleh Bareskrim. Nah, tapi kawan-kawan masih tidak puas. Makanya saya sampaikan bahwa mau sampai kapan Bung Roy ada Bang Rismon mau puas. Kemarin sudah ngomong apa terkait nilai. Jawabannya saya bisa jawab itu. Nanti ada gelar perkara khusus dan itu akan menentukan. Nah, belum diumumkan resmi dong sama Bareskrim. Yang harus mengumumkan itu kan adalah Bareskrim. Tadi disampaikan Bang Roy, nggak mungkin. Memang suratnya baru terbit hari ini. Jadi mungkin memang belum diluncurkan sih. Kemarin ya. Oke. Saya ke kantor saya. Jadi jelas. Jadi bukan tidak jelas. Dikirim ke kantor saya. Jelas itu. Dari Bareskrim Mabes Polri tanggal 3 diminta gelar perkara khusus soal ijazah Pak Jokowi. Tentang itu salah satunya dan tentang penyelidikan yang dihentikan. Kami merasakan tidak sesuai dengan KUHP 109 bahwa di KUHP 109 tidak ada aturan yang menyangkut penyelidikan dihentikan. Kan kawan-kawan pasca pengumuman dari Dirtipidum kemarin kawan-kawan kan mengejar lagi subjek yang lain. Nah, gelar kan sekarang tadi Bung Rismon sampaikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini tintanya, pembuktiannya tintanya harus dikejar itu, tintanya udah itu apa namanya kertasnya. Lah nanti kawan-kawan ini puas nggak kalau sudah disampaikan nanti tintanya, kertasnya udah jelas, udah dilakukan penjelasan, udah diperlihatkan, nanti Bung Rismon dan Bang Roy itu menyaksikan di situ, nanti puas nggak, selesai nggak? Itu aja pertanyaannya. Ya semua tergantung Mas. Semua tergantung bagaimana. Jadi Mas, saya kira semua tergantung bagaimana kejujuran dan ilmiah dari nanti gelar perkaranya. Khusus, tapi saya ingin menjelaskan yang disampaikan tadi Pak Raja saya. Jadi mungkin yang dimaksudkan Pak Jokowi itu mungkin memang kita nggak bisa nyalain Jokowi, Pak Aiman.
dia mungkin dulu waktu pesen asli gitu. Tapi keluarnya palsu. Jadi jadi Jokowi itu pesennya kita berbicara gelar perkara khusus. Nggak bisa gitu dong. Kalau kayak gitu saudara sudah framing lagi. Kalau kayak gitu nanti publik akan menyangka ini bahwa ini nggak asli. Nggak bisa. Pemirsa, lembaga survei Median merilis hasil survei tentang polemik ijazah palsu Joko Widodo. Hasilnya, 55,5% responden percaya ijazah Jokowi asli dan hampir separuh meragukan ijazah Jokowi. Lembaga survei Median merilis hasil survei terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hasilnya, 55,5% masyarakat yakin ijazah yang dimiliki oleh Jokowi adalah asli. Survei ini digelar pada 12 hingga 18 Juni 2025 yang lalu, di mana ada 907 responden dari 38 provinsi yang terlibat. Metode survei dilakukan dengan menyebar kuesioner berbasis Google Form. Para responden diberi pertanyaan, akhir-akhir ini banyak berita tentang keaslian ijazah Joko Widodo. Menurut Anda, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Hasilnya, kuesioner yaitu 14,4% menganggap ijazah Jokowi palsu, sementara 55,5% menilai ijazah Jokowi asli. Selain itu, ada 30,1% responden yang tidak menjawab atau tidak tahu. Tim Liputan iNews melaporkan.